Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Kodir. Pada kesempatan kali ini Cak Kodir mau berbagi video tentang materi pecahan. Ini kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau teman-teman belum melihat video sebelumnya terkait pengenalan jenis-jenis pecahan, silahkan dilihat dulu ya untuk video sebelumnya. Untuk yang baru bergabung bisa klik dulu tombol like dan subscribe. Oke, langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Pertama yaitu tentang merubah pecahan campur ke pecahan biasa. Untuk contohnya saya misalkan bilangannya dengan ABC. Ini merupakan pecahan campuran di mana di depan ada bilangan bulat, kemudian bentuk pecahan. Cara untuk merubah ke pecahan biasa yaitu ya langkah pertama, A dikalikan, kemudian dijumlah dengan atasnya. Jadi kalau bisa Cak Kodir tuliskan, hasilnya yaitu A dikali C, kemudian ditambah B, kemudian per atau penyebutnya tetap yaitu C. Contoh 2 3/5. 2 merupakan bilangan bulat, sedangkan 3/5 ini pecahannya. Kemudian coba dimasukkan menggunakan rumus seperti ini. Bilangan ini dikali hasilnya, kemudian dijumlah. Oke, 2 kali 5 kemudian ditambah 3/5. Untuk operasi hitung yang harus didahulukan yaitu perkalian. 2 kali 5 10, 10 tambah 3 13, kemudian penyebutnya tetap 5. Seperti itu untuk cara ngerubah. Kalau ngerubah sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan campuran, syaratnya untuk nilai penyebut, saya misalkan AB, syaratnya yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut, atau sebaliknya. Maksudnya penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilang. Syaratnya pembilang lebih besar daripada penyebut. Oke. Contoh di sini. Misalkan kakak punya 9/2. Caranya, pembilang ini dibagi 2, cari nilai yang paling dekat namun tidak boleh lebih besar daripada pembilangnya. Jadi misalkan ini kan 9 dibagi 2, kalau dihitung secara
desimalnya kan ketemu 4,5, maka yang ditulis yaitu 4. Kalau 4 dikalikan 2 itu kan hasilnya 8, berarti sisanya 1. Untuk penyebutnya nilainya tetap 2. Jadi seperti itu. Contoh lagi, misalkan 17/3. 17 kalau dibagi 3 itu dapatnya 5. 5 kalau kali 3 hasilnya 15, berarti sisanya 2. 5-nya menjadi bilangan bulatnya, kemudian yang pembilangnya yaitu sisanya yaitu karena 3 kali 5 kan 15, 17 dikurangi 15 itu 2, jadi sisa ditaruh atas, penyebutnya tetap. Seperti itu untuk pertama, cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya yaitu terkait penjumlahan dan pengurangan. Contoh, A per B ditambah C per B. Syarat yang pertama untuk melakukan operasi penjumlahan yaitu harus mempunyai penyebut yang sama. Jadi ini sama B, penyebutnya sama, baru yang dijumlahkan yang atasnya. Seperti ini. Apabila penyebutnya tidak sama, misalkan A per B ditambah C per D, maka penyebutnya harus disamakan. Untuk menyamakan bisa dikalikan atau dicari KPK-nya. Kalau dituliskan dalam bentuk ABC, maka jadinya B dikali D. Kalau B dikali D, otomatis yang atas juga ikut. A kali D ditambah dengan ini penyebutnya D, maka biar menjadi B kali D, otomatis ini dikali B, C kali B. Nah, seperti itu untuk dasarnya. Saya masukkan dulu ke contoh. Contoh 1, misalkan dengan penyebut yang sama, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, karena penyebutnya sama maka nggak perlu ngerubah lagi, tinggal yang dijumlah yaitu pembilangnya. 2/5 sama dengan 1 tambah 2 itu 3, kemudian 5. Nah, ini hasilnya. Contoh kedua, pembilangnya nggak sama, misalkan 1/3
ditambah dengan 1/2. Oke, tahapan pertama, penyebut ini nilainya harus sama. Kalau cara mudahnya ya langsung aja yang bawah ini dikali. Yang bawah dikali itu hasilnya sama dengan 6. Ya kan? Berarti yang sini, yang bagian sepertiga itu supaya dapat hasil 6 maka dikali 2. Sedangkan yang 1/2 itu dikali 3. Kalau bawah dikali 2, atas harus dikali 2. Ini juga sama, ini dikali 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 5/6. Nah, ini jika penyebutnya berbeda. Contoh lagi yang agak besar penyebutnya, 2/3 ditambah dengan 1/7, gitu aja. Oke, pakai cara seperti tadi. Ini saya kali 7, yang ini saya kali 3, sehingga hasilnya untuk penyebutnya 3 kali 7 itu kan 21. Atas juga kali 7, ini kali 3. Maka 2 kali 7 14, kemudian ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 17/21. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke. Kalau pecahan campuran sekarang, contoh pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Misalkan 2 3/4 ditambah ditambahkan 5/6. Oke, ini bisa pakai cara dikalikan. Ini dikali atau dicari KPK-nya atau kelipatan terbesarnya. Kalau kelipatan kan ini yang 4, artinya kelipatan kan berarti 4, kemudian 8, 12, 16 dan seterusnya. Untuk 6 yaitu 6, 12, kemudian tambah 6 lagi 18, 24. Ini saya tuliskan. Tambah 4, 20, 24. Nah, di sini untuk penyebutnya itu bisa pakai yang 24 atau
12. Ini dicari yang sama kelipatannya. Cuma paling mudahnya ya cari yang paling terkecil. Apa? KPK. KPK-nya terkecil. Ini 12. Maka hasilnya sama dengan, oh iya, ini belum saya rubah. Untuk pecahan ini saya rubah dulu. 2 kali 4, kemudian ditambah ini 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11 per 4 ditambah 5 per 6. Maka untuk penyebutnya tadi udah bisa dijadikan 12 atau mau pakai 24 silahkan, cuma yang paling mudah ya yang paling terkecil saja. Untuk jadi 12 maka 4 dikalikan 3, bawah dikalikan 3, atas harus dikalikan 3. Untuk jadi 12 6 dikali 2, atas dikali 2, hasilnya 11 kali 3, hasilnya 33, ditambah 5 kali 2 10, 33 ditambah 10 hasilnya sama dengan 43. Penyebutnya tetap 12. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran atau sama dengan 43 bagi 12 itu dapatnya 3. 3 kali 12 itu 36. Maka 36 sisa 43 dikurangi 36, 43 kurangi 36, hasilnya sama dengan 7. Berarti hasilnya sama dengan 3, 7 per 12. Mau pakai hasil atas monggo, mau bentuk bawah monggo. Kalau bentuk pilihan, soalnya bentuk pilihan ganda, ya cari aja di antara kedua ini, pasti benar. Oke, ini untuk penjumlahan pecahan biasa atau pecahan campuran. Untuk pengurangan juga sama, misalkan contoh 3 per 4 dikurangi dengan 1 per 5. Oke, pertama harus disamakan dulu penyebutnya, atau caranya bisa mau pakai KPK bisa, atau mau langsung dikalikan bisa. Kalau ini KPK nya ketemu 20 berarti langsung 4 kali 5 20, berarti ini dikali 5, ini dikali 4, atas juga kali 5 kali 4, hasilnya sama dengan 15 dikurangi dengan 4 sama dengan hasilnya 11 per 20, seperti ini. Oke, contoh lagi, bentuk pecahan biasa dan campuran. Ini campuran sama biasa. Contoh kedua, misalkan 5 per 6 dikurangi dengan 2 1 per 3. Oke, nah ini saya rubah dulu. 5 per 6 dikurangi, ini dikali, kemudian ditambah 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7, 7 per 3. Oke, untuk pertama ini disamakan dulu penyebutnya.
Untuk penyebutnya, nah pakai 6 saja. Ini tinggal dikalikan 2 atas kali 2. Ini biarkan tetap 6. Kemudian ini tetap 5 dikurangi 7 kali 2 sama dengan 14. Maka hasilnya sama dengan 5 dikurangi 14, hasilnya sama dengan minus 9/6. Seperti ini. Untuk angka minus bisa ditaruh sejajar dengan penyebut atau ditaruh, saya arahkan ke sini, atau bisa langsung begini, -9/6. Nah ini bisa disederhanakan juga bisa, terus dirubah ke bentuk pecahan campuran bisa. Ini saya sederhanakan, berarti saya bagi 3, hasilnya 2, ini 3, maka hasilnya -3/2 atau -1/2 seperti tadi. 3 dibagi 2 itu dapatnya 1, kemudian sisa di sini penyebutnya tetap. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Cak Qadir sampaikan pada kesempatan kali ini, membahas terkait penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan monggo sampaikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, bisa diklik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.